Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku dari kelompok 2 ingin mempresentasikan suatu usaha produksi yaitu tiramisu cake yang bernama The Five Tiramisu. Sebelum masuk penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Natasha, lalu ada Kak Desi Rahmawati, ada Kak Sima, ada Kak Putri Sofa Marwati, dan ada Kak Siti Nurhalimah. Untuk penjelasan pertama akan dibacakan oleh Kak Putri Sofa Marwati. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang dan tujuan usaha ini dijalankan. Dengan meningkatnya produk-produk dessert instan dan kue kering yang tengah marak di masyarakat Indonesia, khususnya di Jabodetabek, mengakibatkan minimnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi dessert premium yang otentik dan bergizi. Sebagian besar masyarakat Jabodetabek lebih tertarik dengan camilan manis, murah, dan praktis, serta mereka tidak memperhatikan aspek kesehatannya, terutama seperti anak muda dan pekerja yang belum mengetahui akan pentingnya memperhatikan gizi yang terkandung dalam makanan atau dessert yang mereka konsumsi. Tujuan kami pada usaha tiramisu cake ini adalah untuk mengetahui proses produksi, metode penjualan, memahami strategis pemasaran yang digunakan, serta menilai kelayakan usaha. Adapun kegunaannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi mahasiswa, yaitu dapat berpikir kreatif, inovatif dalam membangun suatu usaha. Lalu ada membantu mahasiswa mewujudkan ide-ide dalam membuka usaha dan meningkatkan kemampuan kinerja tim. Lalu yang kedua untuk bagi masyarakat umum yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan minat masyarakat Indonesia akan pentingnya mengonsumsi dessert premium yang bergizi. Terakhir ada bagi konsumen, yaitu menyadarkan mereka akan tiramisu otentik yang kaya akan manfaat kesehatan seperti protein mascarpone, antioksidan kopi, dan rendah karbohidrat. Adapun struktur organisasi usaha ini, yaitu yang pertama ada Chief Executive Officer atau CEO, itu ada Kasima. Lalu ada COO itu Chief Operating Officer, itu saya sendiri Putri Sofa Marwati. Lalu ada CFO itu Chief Financial Officer, itu Kak Natasha. Lalu ada CMO itu Chief Marketing Officer, itu Kak Desi Rahmawati. Lalu yang terakhir ada CTO Chief Technology Officer, itu Kak Siti Nurhalimah. Lalu adapun analisis pasar atau SWOT-nya, yang pertama ada strength atau kekuatan, itu lokasi strategis di Tebet Barat, produk fresh on demand, harga kompetitif 15-20 ribu per porsi, kemasan praktis untuk penitipan, dan stabilitas pasokan karena menggunakan bahan baku lokal. Lalu ada weakness atau kelemahan, yaitu masa simpan produk singkat hanya 3-5 hari, dan kapasitas produk masih terbatas karena dalam skala rumahan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Kasimah. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu strategi pemasaran berkelanjutan. Untuk mempertahankan dan menambah pelanggan, kita ada 3 strategi berkelanjutan, yaitu yang pertama memberikan promo menarik, seperti diskon, banding, atau cashback. Yang kedua ada promosi melalui media sosial, yaitu kayak Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Yang ketiga ada memanfaatkan testimoni pelanggan sebagai daya tarik. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan yang baik. Kita mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, lalu mengontrol biaya produksi agar efisien dan menyisihkan keuntungan usaha untuk pengembangan usaha. Selanjutnya ada metode pelaksanaan usaha. Dalam metode pelaksanaan usaha, tiramisu disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan kegiatan usaha berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Metode ini mencangkup beberapa tahapan utama, yaitu tahapan operasional, pengadaan, produksi, pemasaran, dan evaluasi. Oke, untuk tahap operasional akan dibacakan oleh Kak Desi. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Selanjutnya ada tahap pra-operasional. Yang pertama itu ada riset pasar. Melakukan analisis terhadap tren pasar, minat konsumen, serta tingkat persaingan usaha tiramisu di lingkungan sekitar dan media digital. Selanjutnya ada perencanaan produk. Menentukan varian produk yang akan dijual, seperti klasik tiramisu, coklat tiramisu, matcha tiramisu, dan produk custom lainnya. Yang ketiga ada perencanaan modal dan kebutuhan. Menghitung kebutuhan biaya awal, bahan baku, serta peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Selanjutnya ada tahap pengadaan.
Yang pertama itu ada pembelian bahan baku utama seperti keju mascarpone, whipping cream, kopi, dan biskuit egg drop. Yang kedua ada pembelian bahan tambahan seperti bubuk dark coklat. Yang ketiga adalah penyediaan kemasan produk yang menarik, higienis, dan food grade. Untuk selanjutnya ada tahap produksi. Yang pertama itu kita mempersiapkan alat dan bahan. Menyiapkan dan memastikan semua alat dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Yang kedua, pembuatan krim tiramisu. Mengocok whipped cream dan mencampurkan dengan keju mascarpone hingga menghasilkan tekstur yang lembut. Yang ketiga, penyusunan lapisan tiramisu. Biskuit egg drop dicelupkan ke dalam kopi, kemudian disusun berlapis dengan krim secara bergantian. Baik. Untuk tahap produksi selanjutnya yaitu ada penambahan topping. Di sini adalah menambahkan coklat bubuk atau varian rasa lain sesuai produk yang diinginkan. Lalu ada quality control yaitu melakukan pengecekan terhadap rasa, tekstur, dan tampilan produk sebelum dikemas. Lalu yang terakhir itu ada pengemasan. Produk dikemas menggunakan kemasan yang menarik dan higienis. Lalu ada tahap pemasaran. Untuk tahap pemasaran, yang pertama, pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten menarik. Lalu yang kedua itu ada sistem pre-order untuk menjaga kualitas produk dan menghindari pemborosan. Lalu yang ketiga ada kerjasama dengan reseller atau kafe untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu di sini ada tahap evaluasi. Untuk yang pertama itu evaluasi jumlah produksi dan penjualan. Lalu yang kedua itu ada analisis keuntungan dan kerugian. Yang ketiga itu evaluasi pengumpulan feedback dari pelanggan. Lalu yang keempat itu ada tahap evaluasi perbaikan kualitas produk dan pelayanan. Untuk anggaran biaya akan dijelaskan oleh Kak Siti. Saya akan menjelaskan untuk anggaran biaya. Kita ada biaya tetap dan biaya variabel bulanan. Untuk biaya tetap, satu kali pengeluaran kita membutuhkan biaya tempat atau buat kecil itu estimasi biayanya 800.000, mixer 1 juta, kulkas 1.500.000, timbangan 200.000, peralatan tambahan 300.000. Jadi total biaya tetapnya kita membutuhkan 3.800.000. Untuk biaya variabel bulanan kita membutuhkan whipped cream, membutuhkan biayanya 1.150.000, biskuit egg drop 2.050.000, makrapon 1.150.000, cocoa powder 500.000, kopi bubuk 250.000, tin wool 750.000, sendok kecil 100.000, plastik 100.000, listrik 200.000, biaya sewa 300.000, transportasi 200.000, internet atau promosi 100.000, biaya operasional kecil 100.000. Jadi total biaya variabelnya kita membutuhkan 6.950.000. Untuk perhitungan modal awal itu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetapnya kita 3.800.000 ditambah dengan biaya variabelnya 6.950.000, menghasilkan 10.750.000. Untuk harga pokok produksinya, kita memproduksi satu bulan itu 780 piece. Biaya variabelnya 6.950.000. HPP per boxnya itu 6.950.000 dibagi dengan 780, menghasilkan 8.910. Harga jualnya 15.000. Laba bersih per piece-nya 6.090. Pendapatan per bulannya yaitu 780 dikali dengan 15.000 menghasilkan 11.700.000. Untuk BEP-nya, break even point, biaya tetap dibagi dengan laba per unit. Biaya tetapnya kita 3.800.000 dibagi dengan laba per unitnya 6.090 menghasilkan 624 piece. Jadi usaha kita mencapai impas setelah menjual sekitar 620 piece setara dengan 20 hari. Baik, untuk kesimpulannya, usaha tiramisu cake memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena didukung oleh tingginya minat masyarakat terhadap dessert. Produk yang variatif dan menarik, strategi pemasaran yang efektif melalui digital dan penjualan langsung, serta operasional yang relatif mudah dengan bahan baku yang mudah didapat, sehingga menghasilkan potensi keuntungan yang baik. BEP-nya mencapai kurang lebih 624 piece dan menjadikan usaha ini layak dijalankan serta berpotensi berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai usaha The Five Tiramisu. Kami berharap produk ini itu tidak hanya menjadi pilihan dessert yang lezat dan berkualitas, tetapi juga mampu memberikan pengalaman manis berkesan bagi setiap pelanggan. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi kami masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.